Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah basis data. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Iktus Mustawan, NIM 23 15 10 10 53. Baik, selanjutnya ada saya. Perkenalkan, nama saya Iawan Irawan dengan NIM 2315101036. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Hayul Arzil dengan NIM 2315101052. Perkenalkan, saya Karya Andre Maliana dengan NIM 2315101049. Yang pertama, saya akan menjelaskan transformasi dari IRD yang kami buat menjadi basis data relasional. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat basis data relasional. Yang pertama, yaitu menentukan entitas kuat. Seperti di sini ada pelanggan, barang, pemasok, detail barang, dan barang rusaknya. Berserta kita menentukan atributnya juga. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan entitas lemahnya. Seperti menentukan pemberian, detail pemberian, penyuplaian, detail penyuplaian, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika ada relasi one to one, berarti kita isikan juga di sini. Nah, kebetulan yang kami buat tidak ada. Langkah yang keempat yaitu kita tentukan relasi one to many-nya. Dan di sini ada barangnya, kemudian detail barangnya, kemudian barang rusaknya juga. Langkah kelima yaitu menentukan relasi many to many. Nah, di sini ada pelanggan, barang, pemasok. Untuk pelanggannya itu dia berelasi dengan barangnya. Di sini kan ada ID pelanggan, jadi pekerjaan key, kode barangnya juga. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu kita tentukan dulu apakah ada entry-nya atau tidak gitu. Dan di sini ada dua relasi entry-nya, yaitu memberi dan menyuplai. Memberinya itu berelasi dengan entitas barang dan entitas memberi. Kemudian untuk relasi menyuplainya itu ada entitas pemasok, entitas barang, dan entitas menyuplai. Nah, untuk final mapping-nya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini kami mendapatkan final mapping dari penjelasan-penjelasan yang tadi barusan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, ada tabel pelanggan. Di situ ada kolom nama, alamat, nomor telepon, dan ID pelanggan. Kemudian ada barang. Di situ kami mendapatkan nama barang, satuan, dan kode barang. Nah, kemudian ada pemasok. Kami mendapatkan kolom nama, alamat, nomor telepon, dan ID pemasok. Selanjutnya di sini kami mendapatkan detail underscore barang. Kami mendapatkan kolom kode underscore barang, kolom nomor underscore supply, dan harga jual. Kemudian di sini ada barang rusak. Kami mendapatkan 3 kolom, yaitu kolom kode underscore barang, kolom nomor underscore supply, dan kolom jumlah barang. Kemudian ada pembelian. Kami mendapatkan 3 kolom, yaitu tanggal underscore pembelian, kemudian ID underscore pemasok, kemudian nomor beli. Selanjutnya ada DTL atau DTL underscore pembelian. Kami mendapatkan 4 kolom. Yang pertama kode underscore barang, harga atau HRG underscore pembelian, terus jumlah underscore pembelian, dan nomor beli. Selanjutnya ada penyuplaian. Kami mendapatkan 3 kolom. Yang pertama tanggal underscore supply, ID underscore pemasok, dan nomor supply. Kemudian ada DTL underscore penyuplaian. Kami mendapatkan 4 kolom. Kolom yang pertama itu ada kode underscore barang, kemudian harga underscore supply, kemudian jumlah underscore supply, kemudian nomor supply. Nah, kemudian di sini ada materi normalisasi, di mana di normalisasi ini nantinya kita akan menormalkan IRD yang kita berikan dari PPD yang disediakan. Nantinya kita akan mengikuti langkah-langkah yang akan kami sebutkan dan kita terapkan pada entitas dalam ERD yang kami buat. Berikut adalah proses
normalisasi rinci. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengidentifikasi entitas dan atribut dari ERD. Yang pertama, entitas dan atribut dengan kunci utama yang perlu kita identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama ada entitas pelanggan atau customer. Di sini ada atributnya, ada 4. Yang pertama ID underscore pelanggan atau PK, kemudian atribut nama, alamat, dan nomor underscore telepon. Kemudian ada entitas barang atau produk. Di sini memiliki 3 atribut. Yang pertama kode underscore barang sebagai PK, kemudian nama underscore barang, dan satuan. Selanjutnya ada entitas pembelian, purchase. Di sini kita mendapatkan atribut nomor underscore beli sebagai PK, kemudian tanggal underscore beli, dan ID underscore pelanggan, FK. Kemudian DTL underscore pembelian, purchase detail. Kami mendapatkan di sini ada memiliki 4 atribut. Yang pertama nomor underscore beli, PK sebagai PK, FK. Kemudian kode underscore barang, PK, FK. Kemudian atribut selanjutnya ada HRG underscore pembelian dan jumlah underscore beli. Kemudian entitas selanjutnya pemasok atau supplier. Di sini ada 4 atribut. ID underscore pemasok sebagai PK. Kemudian nama, alamat, dan nomor underscore telepon. Kemudian entitas selanjutnya ada penyuplaian atau supply, nomor underscore supply PK, tanggal underscore supply, dan ID underscore pemasok FK. Kemudian ada detail penyuplaian, supply detail. Nomor ada atribut nomor underscore supply PK FK, kemudian kode underscore barang sebagai PK FK, kemudian ada atribut harga underscore supply, dan yang terakhir ada jumlah underscore supply. Kemudian entitas selanjutnya yaitu barang underscore rusak. Nah, di sini ada 3 atribut. Yang pertama nomor underscore supply PKFK, kemudian kode underscore barang PKFK, dan yang terakhir atributnya adalah jumlah underscore barang. Setelah melalui langkah yang pertama, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menerapkan langkah normalisasi. Yang pertama kita bisa melakukan 1NF, yaitu hilangkan mengulangi grup dan pastikan atomicity. Di mana di sini adalah atribut di setiap meja sudah muncul menjadi atom. Kemudian 2NF, kita harus memastikan bahwa ketergantungan penuh pada kunci utama. Setiap meja memiliki non kunci, atributnya sepenuhnya tergantung pada kunci utama yang. Kemudian yang terakhir yaitu 3NF, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif, di mana kita harus memastikan bahwa atribut non kunci tidak tergantung pada atribut non kunci lainnya. Baik, untuk langkah selanjutnya itu langkah ketiga, itu mencari tabel normal. Berikutnya adalah representasi dari tabel normal. Yang pertama ada pelanggan. Itu terdapat ID pelanggan sebagai PK-nya, terdapat nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua ada barang. Itu terdapat kode barang sebagai PK-nya, yaitu ada nama barang dan satuan. Yang ketiga ada pembelian, yaitu nomor beli sebagai PK-nya, tanggal beli, dan ada ID pelanggannya sebagai FK-nya. Terus yang keempat ada detail pembelian, yaitu ada nomor beli sebagai PK dan FK-nya, kode barang juga sebagai PK dan FK-nya. Setelah itu ada harga pembelian dan jumlah beli. Yang kelima ada pemasok. Ada ID pemasok sebagai PK-nya, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang keenam ada penyuplaian, yaitu nomor supply sebagai PK, tanggal supply, dan ID pemasok sebagai FK. Yang ketujuh ada detail penyuplaian, yaitu terdapat nomor supply sebagai PK dan FK, kode barang juga sebagai PK dan FK, dan juga ada harga supply dan jumlah supply. Yang terakhir ada barang rusak,
Itu nomor supply sebagai PK dan FK, kode barang sebagai PK dan FK, dan ada jumlah barang. Selanjutnya ada langkah keempat, itu menentukan batas integritas dan referensi. Yang pertama ada pembelian tabel. ID pelanggan, referensinya sebagai pelanggan atau ID pelanggan. Yang kedua ada detail pembelian tabel. Nomor beli, referensinya sebagai pembelian atau nomor beli. Kode barang, referensinya sebagai barang atau kode barang. Yang ketiga ada penyesuaian tabel. ID pemasok, referensinya sebagai pemasok atau ID pemasok. Detail penyesuaian tabel. Nomor supply, referensinya penyesuaian dan nomor supply. Terus ada kode barang. Referensinya barang atau kode barang. Terus yang terakhir ada barang rusak. Nomor supply, referensinya sebagai penyuplai dan nomor supply. Kode barang, referensinya barang atau kode barang. Selanjutnya langkah terakhirnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk langkah kelima yaitu skema akhir. Jadi berikut adalah normalisasi skema dengan hubungannya. Yang pertama yaitu pelanggan atau customer. Jadi ada ID pelanggan sebagai primary key, kemudian nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk yang kedua yaitu barang. Dengan kode barang sebagai PK, nama barang, satuan, dan yang ketiga yaitu pembelian. Dengan nomor beli sebagai primary key, tanggal beli, ID pelanggan sebagai foreign key. Nah, untuk detail pembelian, nomor beli sebagai PK dan FK, kode barang sebagai PK dan FK, harga pembelian, jumlah beli. Yang kelima yaitu pemasok. ID pemasok sebagai primary key, nama, alamat, nomor telepon. Nomor 6 yaitu penyuplaian. Nomor supply sebagai PK, tanggal supply, ID pemasok sebagai foreign key. Detail penyuplaian, yang pertama nomor supply sebagai PK dan FK, kode barang sebagai PK dan FK, harga supply, jumlah supply. Yang nomor 8 barang rusak, nomor supply sebagai PK, FK, kode barang sebagai PK dan FK, kemudian jumlah barang. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.